Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsira. Wa qala ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim. Waqala alaihi salatu wassalam al-mu'minuna hayyinuna layyinuna kal jamalil anib in qada wa in uniqa ala sakhratin istinaqa. Kama qala alaihi salatu wassalam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada Bapak Ibu dan Saudara sekalian kekuatan untuk senantiasa bersyukur atas nikmat dan karunia Allah Ta'ala. Kita diberi kemampuan untuk mengucap Allah saja. Ini karunia yang sangat besar. Lisan kita bisa digunakan untuk menyebut asma Allah saja. Ini sungguh karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang di luaran sana sudah tidak sanggup menyebut nama Allah. Kalau ada kekuatan yang di luar kekuatan dia, kemampuan dia, maka dia akan menyebut terserah yang di atas. Yang di atas itu banyak, ada pohon kelapa, ada burung, ada awan. Terserah yang di atas. Jadi kita diberi kekuatan untuk menyebut asma Allah. Ini nikmat yang luar biasa. Nabi SAW bersabda, la taqumus sa'atu ala ahadin yaqulu Allah Allah. Tidak akan datang kiamat selagi masih ada orang yang menyebut Allah Allah. Dengan menyebut nama Allah saja, maka alam semesta ini masih hidup. Bumi, bulan, bintang, matahari, planet-planet, galaksi-galaksi masih berputar di tempatnya masing-masing. Angin masih berhembus, hujan masih turun, air masih mengalir, pepohonan masih tumbuh, daun-daun masih mekar, buah-buahan pun masih dapat kita petik selagi ada orang yang mengucap Allah. Ini perkara yang sangat besar. Karena itu kita syukuri. Kita diberi kekuatan untuk memuji Allah, mengingat Allah, menyebut asma Allah. Ketika seluruh manusia sudah mulai lalai, maka Allah kirimkan para nabi untuk mengingatkan. Para nabi dihantar Allah ke permukaan bumi ini
menyeru manusia, ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah, maka kalian akan berjaya. Seluruh manusia akan berjaya dengan kalimat ini. Seluruh manusia akan selamat dengan kalimat ini. Walaupun dia miskin, tidak punya harta, tidak punya pangkat, tidak punya jabatan, tidak punya posisi, kemana-mana dicuekin, tidak dihargai, tidak diopeni, bahkan dikucilkan. Kalau ketemu buang muka. Tapi ketika dia mati punya kalimat la ilaha illallah, maka dia berjaya. Dia akan sukses. Dia akan menjadi raja di raja. Dia akan punya istana yang mewah. Dia akan punya taman-taman yang indah. Di bawah rumahnya mengalir sungai susu, sungai madu, sungai tawar, sungai arak yang manis. Kalau dia mati membawa iman. Tapi walaupun dia di dunia ini menjadi raja atau menjadi ratu, seluruh harta berada di dalam tangan dia. Intan berlian, emas dan perak, kendaraan-kendaraan berlapis emas, bertatahkan mutiara-mutiara, memiliki rumah istana yang besar, memiliki tangga-tangga yang terbuat dari batu pualam, taman-taman yang indah, kolam-kolam yang dihiasi dengan ikan-ikan yang cantik. Tapi dia mati tanpa membawa kalimat la ilaha illallah, maka penderitaan selama-lamanya. Sungguh merugi orang yang pernah berjalan di permukaan bumi ini, pernah mendengar kalimat ini, tapi dia tidak mengamalkannya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seluruh nabi-nabi ini hantar Allah Ta'ala untuk perkara ini. Dan di zaman baginda sallallahu alaihi wasallam, umat ini dibawa kepada amal. Amal yang merubah kehidupan. Amal yang membuat orang-orang yang dahulunya jahil berubah jadi alim. Amal yang tadinya membuat kehidupan mereka itu degil berubah menjadi beradab. Yang tadinya mereka bermusuhan satu sama lain berubah menjadi berkasih sayang. Yang tadinya perang satu sama lain berubah menjadi damai. Yang tadinya miskin berubah menjadi kaya raya. Amal apakah yang membuat mereka berubah? Amal yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimulai dari rukun iman. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadri khairihi wa syarrihi min Allah. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab,
beriman kepada para nabi, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada takdir. Kemudian Nabi mengajarkan rukun Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada setiap orang, kepada kaum laki-laki, kepada kaum perempuan. Dan ini yang merubah kehidupan sahabat radhiyallahu anhu. Hadirin yang mulia, kehidupan mereka yang tadinya penuh dengan penderitaan, kesusahan, kesengsaraan, akhirnya berubah menjadi penuh dengan kasih sayang, kesenangan, kebahagiaan. Kerajaan datang kepada mereka, kekayaan juga datang kepada mereka. Tidak ada satupun orang yang berani meninggalkan sholat berjamaah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum perempuan betul-betul memperhatikan 4 lelaki yang menjadi mahram hakikinya, memperhatikan ayahnya, memperhatikan suaminya, memperhatikan saudara laki-lakinya, memperhatikan anak laki-lakinya. Ketika azan berkumandang, maka mereka memastikan 4 orang ini sudah keluar dari rumah-rumah mereka semuanya, berbondong-bondong menuju ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum perempuan memahami ayat yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui yang mulia baginda Rasulullah SAW. Dalam surat Az-Zariyat disebutkan, wa fis sama'i rizqukum, di langit aku letakkan rezeki kamu. Di langit aku letakkan rezeki kamu. Ini Allah memberikan pengumuman seperti itu. Kepahaman manusia pada masa itu bahwa untuk mendapatkan rizki orang harus naik ke langit. Sedangkan kendaraan itu naik ke langit jauh sekali dari angan-angan. Kalau sekarang mungkin agak dekat karena kita ada helikopter, kita ada pesawat jet, bahkan kita ada pesawat ulang-alik. Tapi melalui pesawat itu pun tidak bisa orang naik ke langit. Kendaraan untuk naik ke langit telah disebutkan bahwa as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat ini mi'rajnya orang beriman. Hari ini kita letih karena Allah meletakkan benda itu di langit, tapi kita sibuk mencarinya di bumi. Barang itu ditaruh di atas, tapi kita sibuk mencarinya di bawah. Laki-laki sibuk di ladang, istrinya sibuk di toko, anaknya pun ikut jualan koran. Semua pekerjaan di bumi. Para sarjana ekonomi
doktor ekonomi, profesor ekonomi juga berkampanye bahwa untuk menyelesaikan masalah ekonomi harus mencetak sawah 1.000.000 hektar, harus tanam pohon 1.000.000 pohon, harus bikin perahu 1.000.000 perahu. Tidak selesai masalahnya. Setiap tahun di seluruh dunia dicetak beratus-ratus ribu sarjana ekonomi. Ternyata seluruh dunia ini tetap ditimpa berbagai masalah ekonomi. Kenapa hadirnya mulia? Karena mereka mencari di alamat yang salah. Nabi dan sahabat radhiyallahu anhu telah menunjukkan jalan yang benar, sehingga mereka bertani biasa-biasa saja, mereka berdagang biasa-biasa saja, mereka ngantor biasa-biasa saja. Tapi yang luar biasa dalam kehidupan mereka adalah apabila azan telah berkumandang, panggilan muazin telah terdengar, maka yang bertani segera tinggalkan sawah ladangnya, yang berdagang segera menutup tokonya, yang ngantor segera tinggalkan kantornya, datang ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, memberikan pengakuan sebagai hamba, meletakkan kepalanya yang tinggi ke tempat yang paling rendah di lantai, bersujud mengaku kepada Allah, ya Allah, aku hambamu, subhana rabbiyal a'la, maha suci engkau ya Rob yang maha tinggi. Di luar sana dia mungkin ketua RT, dia mungkin ketua RW, dia mungkin kepala desa, mungkin camat, mungkin wali kota, mungkin bupati, mungkin gubernur, mungkin presiden, dengan segala fasilitas yang memungkinkan dia menjadi angkuh dan sombong. Dan itu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu zarrah kesombongan tidak akan mencium bau surga yang jaraknya 50.000 tahun perjalanan. Maka 5 kali sehari dipanggil, sehingga kaum laki-laki segera ke masjid, kaum perempuan juga segera membentangkan sajadahnya di rumah, menundukkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengaku sebagai hamba. Ini membuat Allah Ta'ala senang, karena Allah menciptakan manusia ini dan jin untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepadaku, melainkan untuk menyembah aku. Orang yang menundukkan diri di hadapan Allah Ta'ala
meletakkan di lantai kepalanya yang tinggi, itu benar-benar membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala senang. Dengan asbab itu Allah Ta'ala akan tundukkan alam semesta. Dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, ya dunya ikhdimi man khadamani wastakhdimi man khadamaki. Wahai dunia, tunduklah kepada mereka yang tunduk, taat, beribadah kepadaku. Tapi perbudaklah mereka, orang-orang yang sombong dan tidak mau taat beribadah kepadaku. Jadi orang-orang yang diperbudak oleh dunia ini, itu asbab ketidaktaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, asbab kesombongannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang mulia, dalam mafhum hadis qudsi dikatakan, ya abdi khalaqtuka lil ibad wa qasamtu laka rizquka. Khalaqtuka lil ibad fala tal'ab wa qasamtu laka rizquka fala tat'ab. Wahai hambaku, aku ciptakan engkau untuk maksud ibadah kepadaku, untuk maksud menyembah aku, maka jangan main-main. Dalam ibadah kita dilarang main-main. Dalam menyembah Allah kita tidak boleh bercanda-canda. Dalam sholat dilarang main-main. Dalam zikir dilarang main-main. Dalam zakat dilarang main-main. Dalam sedekah dilarang main-main. Dalam puasa dilarang main-main. Dalam umroh, dalam haji dilarang main-main. Dalam dakwah dilarang main-main. Khalaqtuka lil ibad fala tal'ab wa qasamtu laka rizquk. Aku yang menjamin rezeki kamu. Fala tat'ab, jangan kamu capek-capek. Untuk urusan rezeki itu Allah yang tanggung. Kita dilarang capek-capek mengurus masalah rizki. Tapi hari ini hadirin yang mulia, terbalik kehidupan kita. Untuk masalah rizki orang mau capek-capek, bertungkus lumus dari pagi sampai petang, jungkir balik. Tapi untuk perkara sholat, perkara ibadah, main-main. Azan sudah berkumandang, masih goreng ikan, masih motong sayur, masih mainan di tangan. Ini yang membuat kehidupan kini susah, sengsara. Hadirin dan hadirat yang mulia, para sahabat paham perkara ini. Mereka membuka diri untuk bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka paham berbisnis dengan Allah itu dahsyat. Berbisnis dengan camat saja nilainya bisa besar. Berbisnis dengan bupati itu nilainya pasti lebih besar. Berbisnis dengan gubernur nilainya pasti lebih besar lagi. Berbisnis dengan presiden nilainya pasti lebih besar lagi.
Apalagi nih berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala? Apa produknya? Berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala, produknya adalah iman. Allah menantang, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Mau nggak kamu? Aku tantang kamu. Untuk berbisnis, bisnis yang hebat, bisnis yang dahsyat, bisnis yang bisa menyelamatkan dari azab yang pedih. Bisnis apa itu? Produknya apa? Mengemasnya seperti apa? Pelaksanaannya seperti apa? Deliverynya seperti apa? Siapa yang bisa menjadi konsumennya? Hadirin dan hadirat yang mulia, ternyata bisnis dengan Allah ini produknya namanya iman. Produk iman ini bahan bakunya tidak terbatas dan mudah mendapatkannya. Mudah memasarkannya. Kalau kita bisnis properti, rumahnya di Kelapa Gading, kita nggak bisa membawanya ke Serpong untuk dijual. Kalau mau beli, orang Serpong pergi ke Kelapa Gading sana. Tapi bisnis iman ini bisa dibawa ke Serpong, bisa dibawa ke Jepang, bisa dibawa ke Amerika, bisa dibawa ke Afrika. Dan produk ini cocok untuk semua orang. Kulit putih cocok, kulit hitam cocok, hidung mancung cocok, hidung benyek cocok. Bisnis iman. Inilah bisnis yang merubah kehidupan sahabat, sehingga mereka berani berangkat ke seluruh dunia. Kaum laki-lakinya hebat, mendaki gunung, menuruni lembah, menyeberangi lautan. Kaum perempuannya juga hebat, siap ditinggal suaminya berangkat berapa lama saja. Kami diberi bayan hidayah oleh Maulana Daud, Miyaji Daud di Nizamuddin. Beliau ini adalah Amir Masturo pertama di dunia. Dilantik oleh Maulana Ilyas rahmatullahi alaihi. Pada tahun 1952. Beliau mengatakan, kalau imannya wanita-wanita Indonesia sama dengan imannya Fatimah binti Khattab radhiyallahu ta'ala, maka takaza Masturo di seluruh dunia mencukupi hanya dari kaum wanita Indonesia. Takaza Masturo yang ada di Eropa, Amerika, Australia, Afrika itu cukup
hanya dari wanita Indonesia saja. Dengan catatan imannya sama dengan iman Fatimah binti Khattab radhiyallahu anha. Siapa itu Fatimah binti Khattab? Adik kandung daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mendengar dia masuk Islam, Umar bin Khattab menendang pintu rumahnya. Masuk dia, digampar langsung adiknya. Darah pun bercucuran. Tapi apa kata Fatimah binti Khattab? Wahai Umar, kamu mungkin bisa mencabut nyawa dari badan kami, tapi kamu tidak akan sanggup mencabut iman dari hati kami. Begitulah hebatnya apabila iman telah menancap di dalam diri kaum wanita, maka seluruh alam semesta ini akan tunduk kepadanya. Sejarah telah membuktikan iman-iman kaum wanita ini luar biasa. Imannya Siti Khadijah radhiyallahu anha, imannya Siti Aisyah radhiyallahu anha, imannya seluruh istri-istri Nabi alaihissalatu wassalam. Ini iman-iman kaum wanita yang luar biasa. Di perang Khandaq diceritakan, Jabir menyembelih seekor anak kambing untuk menjamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena berhari-hari mereka menggali khandak, menggali parit, tidak pakai traktor, tidak pakai bulldozer. Parit itu panjangnya 8 km, dalamnya 3 meter, lebarnya 5 meter. Jadi kalau unta turun ke sana tidak bisa naik, kuda turun ke sana tidak bisa naik. Ini yang digali oleh para sahabat dalam keadaan panas, terik, air susah, makanan susah. Nabi mengganjal perutnya. Datang sahabat mengadu, ya Rasulullah, kami lapar, kami mengganjal perut kami. Diperlihatkan perutnya diganjal dengan satu buah batu. Maka Nabi pun membuka juga ikat pinggangnya, memperlihatkan perutnya diganjal dengan 2 batu. Dalam keadaan seperti itu, Jabir ada sedikit makanan, dipotong anak kambing itu. Istrinya mengatakan, wahai suamiku, datanglah ke Khandaq, beritahu Rasulullah SAW, ajak 4-5 orang datang ke rumah kita, kita jamu mereka makan, agar mereka ada kekuatan untuk meneruskan perjuangan. Maka Jabir pun datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, istri saya sudah memasak 1 ekor anak kambing. Silakan ajak 4-5 orang untuk datang ke rumah kami. Maka tiba-tiba Rasulullah mengumumkan kepada seluruh prajurit-prajurit Khandaq. Jumlahnya pada saat itu ada yang bilang 1.500, ada yang bilang 3.000, ada yang bilang 5.000 orang. Pokoknya ribuan orang. Nabi memberi pengumuman, wahai saudara-saudara sekalian, wahai sahabat-sahabatku,
Jabir mengundang kita untuk makan di rumahnya. Betapa gembiranya para sahabat radhiyallahu anhu. Berhari-hari telah kelaparan, sekarang makanan telah disediakan. Kaget Jabir, tapi tidak mungkin dia protes di hadapan Rasulullah bahwa dia minta hanya 4-5 orang. Pulang dia kepada istrinya, wahai istriku, bahaya besar kita. Lo kenapa wahai suamiku? Ini aku telah sampaikan bahwa kita mengundang 4 atau 5 orang. Ternyata Nabi memberi pengumuman, seluruh ahli handak disuruh datang ke rumah kita untuk makan. Karena istri Jabir ini wanita yang yakin kepada Allah dan Rasulnya, maka apa jawabannya? Wahai suamiku, itu Rasulullah yang mengundang. Nah, kita menjamu apa yang kita punya. Selebihnya biar Rasulullah yang menjamu. Dan betul, Rasulullah SAW datang minta agar panci itu diberikan kepada beliau. Orang-orang pun disuruh antri. Beliau sendiri yang menyendokkannya. Satu kelompok demi kelompok telah makan. Sampai ribuan orang telah selesai makan. Semuanya selesai makan. Rasulullah pun telah selesai makan. Pancinya dikembalikan. Wahai Jabir, ambil kembali. Maka Jabir menerima. Dibawa ke dalam ketemu istrinya. Istrinya membuka. Ternyata tidak kurang satu apapun di dalamnya. Kambingnya masih utuh. Ini tadi di Musnad disampaikan. Rumah yang mana yang bisa menghasilkan kambing yang penuh barokah seperti ini? Rumah yang hidup amalan, rumah yang hidup sholat, rumah yang hidup zikir, rumah yang hidup taklim. Sekarang kita dianjurkan taklim dengan 5 amal untuk menarik malaikat-malaikat turun dari langit, mencucurkan keberkahan. Rumah seperti inilah yang bisa merubah satu panci dapat melayani ribuan orang. Mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikatakan Jabir alaihissalam masih dapat membagikan kepada tetangga-tetangganya di Madinah. Iman kaum wanita begitu dahsyat. Jabir radhiyallahu anhu yang mengikuti perjalanan Rasulullah SAW, melihat mukjizat Rasulullah SAW dengan matanya. Tetapi ternyata istrinya yang tidak melihat, hanya mendengar, itu keyakinannya lebih hebat. Hadirin hadirat yang mulia, inilah bisnis, inilah muamalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita perbaiki muamalah kita dengan Allah, maka Allah akan perbaiki muamalah kita dengan sesama manusia. Dikatakan man aslaha bainahu wa bainallah, aslahallahu bainahu wa bainan nas. Siapa yang mengislah hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Ta'ala sendiri yang akan turun tangan mengislah hubungannya dengan sesama manusia.
Hadirin dan hadirat yang mulia, islah kita dengan Allah hari ini adalah islahul iman, dan islah kita hari ini dengan Rasulullah SAW adalah islahul a'mal. Islahul iman dengan Allah Subhanahu wa taala, meyakini sepenuh-penuhnya bahwa tidak ada satu makhluk pun yang bisa memberi manfaat dan mudarat tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Walaupun air itu terasa betul ketika kita haus, kita minum air, kemudian hilang dahaga, kita tidak boleh percaya bahwa air dapat menghilangkan dahaga. Kalau kita percaya bahwa air dapat menghilangkan dahaga, maka cacat iman kita, hadirin. Walaupun terasa betul bahwa kalau kita sakit kita minum obat, maka sakitnya pun hilang. Tapi kalau kita yakin bahwa obat bisa menghilangkan penyakit, maka secara iman cacat iman kita, hadirin. Air, obat, makanan, kendaraan, apa saja yang ada di alam semesta ini tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi madarat tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu kita sakit tidak usah berobat. Bukan begitu. Kita sakit kemudian kita berobat bukan karena sakitnya. Ini perhatikan baik-baik. Kalau kita berobat karena sakit, maka tidak bernilai ibadah dan tidak dapat pahala. Tapi kalau kita berobat karena melihat atau mendengar apabila Rasulullah SAW sakit, maka beliau berobat, maka kita ikut Rasulullah ketika sakit. Ikut Rasulullah ketika sakit, mengambil obat, itu sunnah. Maka inilah yang bernilai ibadah, dan inilah yang mendapatkan pahala. Haji Abdul Wahab di Bangladesh tahun 2004 itu memberikan tertib kepada orang-orang beriman kalau sakit. Yang pertama, sholat. Jadi siapapun yang kena sakit, dia harus segera menyambung hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui sholat. Menyampaikan laporan, ya Allah, saya sakit. Langkah kedua adalah sedekah. Sedekah ini obat segala penyakit dan benteng segala musibah. Langkah ketiga, doa minta hidayah. Doa minta yang besar. Kalau minta kepada Allah tuh jangan minta yang kecil-kecil. Minta yang besar. Kalau ketemu presiden saja minta sepeda, itu terlalu kecil. Ketemu presiden itu minta pesawat. Kalau ketemu Pak Lurah minta sepeda mungkin pantas, minta pesawat mungkin tidak pantas. Tetapi kepada Allah kita harus minta yang besar, karena Allah ini maha besar. Kalau dapat yang besar, pasti yang kecil ikut. Apa yang besar itu? Minta hidayah. Ketika sakit, maka doanya minta hidayah. Minta kesembuhan itu permintaan yang kecil, sangat sepele bagi Allah untuk menyembuhkan. Yang keempat, cari obat yang ada dalam Quran dan Sunnah.
Kemudian yang kelima, baru datang ke dokter, tabib, atau mungkin tukang urut dan sebagainya. Tapi hari ini orang-orang Islam ini kalau sakit terbalik. Begitu sakit yang teringat itu obat, yang teringat itu dokter, yang teringat itu tukang pijit. Berikut-berikutnya baru cari-cari obat yang ada dalam Quran, dalam sunnah. Terakhir sekali itu baru sholat, minta orang baca yasin dan sebagainya. Kita disuruh mendahulukan amal. Ini tanda iman. Hadirin dan hadirat yang mulia, datangnya amal ini dalam kehidupan kita itu harus latihan. Sekarang ini alhamdulillah latihan 3 hari keluarnya Allah Ta'ala. Ada kesempatan keluar 10 hari, 15 hari. Ada kesempatan lagi keluar 40 hari. Mudah-mudahan nanti Allah keluarkan 2 bulan negeri jauh, ke Eropa, ke Amerika, ke Australia, ke Afrika. Minta kepada Allah, mudah bagi Allah. Tetapi amal yang ada di rumah itu harus dibuat dengan sungguh-sungguh. Taklim harian ini harus dibuat dengan sungguh-sungguh. Taklim harian ini adalah ibarat jarum jam kecil pada jam dinding itu. Itu harus dibuat harian. Nanti ada TMM, taklim muhalla mingguan. Ini jam dinding itu jarumnya yang lebih besar, seminggu sekali. Nanti ada jor setengah tahunan untuk kaum masturo. Itu jam besarnya. Yang tadi itu jarum paling kecil detik. Jarum berikutnya menit. Jarum berikutnya adalah jam. Kalau detik ini berputar, maka pada waktu tertentu setelah 60 detik, maka ini menit akan berpindah. Setelah 60 menit juga, maka jam akan berpindah. Katanya kalau ada orang yang tidak hidupkan taklim harian, tapi hadir dalam taklim muhalla mingguan, atau hadir dalam jor setengah tahunan, maka ini karkunah ajaib. Tiba-tiba jam besarnya bisa bergerak, sedangkan detik dan menitnya tidak bergerak. Yang menentukan bergeraknya detik itu adalah, yang menentukan bergeraknya menit itu adalah detik-detik itu. Artinya taklim harian rumah itu yang menentukan. Cari waktu yang tepat, seluruh anggota keluarga duduk hingga mereka mendengar kalam Allah, kalam Rasulullah. Di situ rahmat Allah bercurah-curah. Di situ hidayah akan diturunkan, keberkahan akan diturunkan. Sekarang takaza dibentangkan dari Nizamuddin, bagaimana agar dari Indonesia ini keluar ke negeri jauh, masturot bukan lagi satu halako, bukan lagi satu muhalla, tapi satu rumah, yakni satu keluarga.
Ini bentangan takaza dari Nizamuddin. Keluar Masturo ke negeri jauh dari satu rumah. Ini harus dibicarakan dari sekarang, sambil mendidik anak-anak kita, memperdengarkan kepada mereka taklim kitabi harian, sehingga mereka ada pikir suatu saat nanti akan dikeluarkan dari rumah ini, Masturo negeri jauh, satu keluarga. Dengan dibicarakan insya Allah, nanti akan Allah lihat niat kita. Ana inna dhanni abdi bi, aku ini menurut sangkaan hambaku. Kalau kita buat sangkaan seperti ini, bukan tidak mungkin satu saat nanti dari Indonesia akan keluar ke negeri-negeri jauh. Itu keluarga-keluarga Masturo dari satu rumah. Sekarang jamaah Rijal sudah mulai. Satu keluarga mereka keluar Rijal. Dan dunia seluruhnya sekarang diserahkan kepada bangsa Indonesia. Kaum laki-lakinya, kaum wanitanya memiliki sifat-sifat yang disukai oleh seluruh bangsa di dunia. Kelembutannya, kasih sayangnya, hormatnya, khidmatnya, ini sangat disukai oleh seluruh bangsa di seluruh dunia. Karena itu Hadraji Maulana Sa'ad Damat Barakatuh katakan, kami serahkan seluruh dunia kepada kalian, wahai bangsa Indonesia. Ibu-ibu harus pikir takaza ini, harus berdoa dan menangis. Semoga Allah pilih ibu-ibu, Allah pilih anak-anaknya, Allah pilih cucu-cucunya, keturunannya untuk menyambut takaza ini. Nanti mungkin kita ketemu di Eropa, di Amerika, di Australia, Afrika. Sekarang kita memang ketemu di Jelupang, tapi mungkin satu saat kita akan ketemu di Jepang. Doa seluruh dunia dipanjatkan atas perkara ini. Sepertinya tidak mungkin terjadi orang kampung pakai sendal jepit, pakai sarung, bisa naik pesawat, bawa ember, keliling dunia, bawa kasur. Tapi ini saya baru terima kabar, telepon juga dari Armenia. Sudah sampai jemaah dari Maros, dari Makassar. Mereka telah sampai sekarang di Yerevan, ibu kota Armenia, melewati Rusia lagi yang sedang perang. Dari mana ini dapat terjadi semuanya? Dari amalan-amalan kecil yang kita buat di rumah. Dengan istiqomah. Maka bermuamalah dengan Allah atas perkara iman inilah yang akan menghantarkan kita keliling dunia sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang banyak berdoa. Baru selesai musdah, dihadiri lebih kurang 500 orang dalam keadaan hujan lebat. Dari 9 zon DKI, 5 zon ditambah Tangerang Raya, Bogor Utara, Depok, Bekasi, dan daerah lain. Dan Allah Ta'ala berangkatkan mereka dengan mudah, selesaikan masalah-masalah mereka. Takaza-takaza yang dibentangkan oleh Masih dapat kita sambut bersama-sama. Tapi azasnya itu adalah taklim rumah. Walaupun kita ngomong besar-besar target Eropa, Amerika, Australia, tapi di rumah tidak buat taklim, maka jangan mimpi. Keberkahan akan datang di rumah, rahmat, kasih sayang Allah akan bercurah kalau di rumah itu dihidupkan amalan taklim. Disitulah nanti akan datang kasih sayang. Suami sayang kepada istri, istri sayang kepada suami, anak sayang kepada orang tua sayang kepada anak.
kalau amalan ini dibuat. Tapi kalau amalan ini ditinggalkan, maka dari situ juga akan bermula keretakan rumah tangga, perselisihan, perpecahan, bahkan sampai keretakan. Maka hadirin yang mulia, apa yang diarahkan oleh masyayikh kepada kita, kita buat dengan sungguh-sungguh. Mereka ini orang sudah berpengalaman puluhan tahun membawa amalan yang dulu diajarkan Rasul kepada sahabat, dan sekarang telah sampai di tangan kita. Genggam erat ini, pegang erat ini, buat dengan sungguh-sungguh. Khalaqtuka lil ibad fala tal'ab. Aku ciptakan engkau untuk beribadah, jangan main-main. Wa qasamtu laka rizqa wa qasamtu laka rizquka. Aku jamin rizki kamu. Fala tal'ab. Untuk urusan rizki, Allah yang ambil alih, Allah yang akan menjamin. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yakin atas perkara ini, maka kita akan buat dengan sungguh-sungguh, dan kita nanti tinggal menagih janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibu-ibu yang alhamdulillah hari ini kita sudah 3 hari di sini, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan menghidupkan amal di rumah ini, menghidupkan taklim muhallam mingguan juga di rumah ini, dan jadikan rumah ini juga sebagai tempat yang mana nanti jamaah-jamaah datang dari seluruh dunia, dan dari rumah juga ini dihantar berangkat ke seluruh dunia insya Allah. Sekarang boleh bisa scale dengan lemah lembut, fit aja dengan case yang bisa berangkat. Cam llave.